Film ini dimulai di tahun 1970. Patricia Reggiani, seorang wanita muda yang lagi mekar-mekarnya, bekerja di sebuah perusahaan penyewaan truk milik ayahnya. Usaha kelas kecil-kecilan. Suatu hari, dia mendapatkan ajakan untuk menghadiri sebuah pesta, dan di sanalah dia berkenalan dengan seorang pria culun. Ini adalah Maurizio Gucci, anak dari Rodolfo Gucci, cucu dari Guccio Gucci, sang pendiri perusahaan Gucci. Maurizio ini ternyata memiliki karakter yang berbeda. Dia ini ternyata bukan kelas pesta, sikapnya sangat kaku kayak anak baru keluar rumah. Patricia harus menyeretnya agar ia mau turun ke lantai dansa. Hari berikutnya Patricia nggak canggung untuk memburu Maurizio. Ia mengikuti kemana cowok itu pergi, dan Maurizio ternyata terlalu polos untuk menyadari bahwa ia sedang diincar sama tuh cewek. Penerus keluarga Gucci ini saat itu sedang berstudi di jurusan hukum dan sedang berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya. Jadi kemana-mana Maurizio masih tampil kayak kebanyakan anak kampus, pakai motor matic. Pada kaca windshield Vespa Maurizio, Patricia menuliskan nomor telepon. Keesokan harinya jalanlah mereka itu ke tempat-tempat yang ternyata nggak fashion banget. Maurizio mengajak Patricia jalan ke kaki lima. Kencan dilanjut dengan berperahu ria melintasi empang. Maurizio pun kemudian menceritakan perihal pacarnya kepada sang bokap. Sang bokap tentu saja senang anaknya kini udah punya calon istri. Maka dari itu, mereka pun sepakat untuk melakukan makan siang bersama. This is my father Rodolfo. Delighted to meet you. What exactly are your interests? Mereka pun kemudian makan siang dan ngobrol-ngobrol. Dari sini, Rodolfo mulai merasakan bahwa Patricia ini orangnya agak beda. Dalam artian gak level sama mereka. Patricia gak ngerti soal seni dan berasal dari kelas keluarga supir truk. Ketika ada kesempatan Rodolfo ketemu secara pribadi dengan anaknya, dia langsung menyatakan keberatannya atas hubungan mereka. Rodolfo menganggap bahwa orang semacam Patricia cuma ngincer duit doang. Tell me, where did you meet her? I think she's after your money, like they all are. The Reggiani. Rodolfo sempat mengalah membolehkan Maurizio pacaran doang sama Patricia, tapi tidak untuk dijadikan istri. Kalau Maurizio menentang, ia akan dicoret dari daftar warisan. Ditantang begitu, anak muda malah makin ngejabanin. Maurizio kabur ke rumah Patricia. Dia menemui orang tua pacarnya. Terus terang ia mengaku belum punya kerja, tapi ia pengen jadi menantu mereka. Maurizio pun ditampung di rumah Patricia, dan selama periode itu, ia dipekerjakan di pangkalan truk milik calon mertuanya. Pada tahun 1972, akhirnya Maurizio dan Patricia pun menikah. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh satupun anggota keluarga Gucci. Aldo Gucci, kakaknya Rodolfo dan uaknya Maurizio, baru mengetahui kabar pernikahan ponakannya itu dari berita di majalah. Dia mengandung sesuatu yang gak beres. Aldo Gucci ini pemilik 50% saham Gucci yang dibagi rata dengan adiknya si Rodolfo. Maka dari itu ia pun segera menemui Rodolfo di Italia. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi di keluarga adiknya. Maurizio sampai nikah gak bilang-bilang. Dari situ Aldo mengetahui bahwa mereka ada masalah. Aldo kemudian menasihati adiknya bahwa dia ini sudah tua dan Maurizio lah di antara keturunan mereka yang paling pantas untuk meneruskan bisnis Gucci. Aldo ini punya anak yang bernama Paolo. Dia mengakui bahwa anaknya adalah produk gagal, gak kompeten untuk mengurus Gucci. Sebagai usaha untuk mendamaikan, Aldo pun mengundang Rodolfo untuk hadir ke pesta ulang tahunnya. Aldo pun kemudian menelepon juga Maurizio yang ternyata telepon itu diterima oleh Patricia. Dia sangat senang akhirnya dari keluarga Gucci ada yang mau mengabari. Mendengar bahwa mereka diundang untuk datang ke ulang tahun Aldo, Patricia pun merengek agar Maurizio melupakan egonya dan mau hadir ke acara tersebut. You know, business big. I'll double check. Come to my... Mereka pun kemudian datang ke vilanya bos Aldo yang entah di mana, sebuah villa mewah di pinggiran danau. Aldo sangat menyambut baik kedatangan Maurizio, namun sayangnya Rodolfo saat itu masih belum mau kumpul. Mereka pun berkumpul, di situ hadir pula Paolo, anaknya Aldo, dan Domenico Di Sole, pengacara kepercayaan Gucci selama bertahun-tahun. Acara pun berakhir, sebelum pulang, Aldo sempat memberikan satu hadiah yang ia simpan di sebuah amplop. Hadiah yang katanya sebagai amplop pernikahan. Patricia sangat gembira karena itulah satu-satunya kado yang diberikan dari keluarga Gucci. Ia berharap isinya cek senilai $1 juta, namun ternyata bukan.
Isi amplop itu adalah tiket pesawat menuju kota New York untuk mereka berdua. Patricia tetap bahagia. Seumur hidup, ia belum pernah ke Amerika. Ia pun membujuk suaminya agar mau memakai tiket itu. Maurizio tetap males, tapi dia pun membiarkan Patricia yang kekeh ingin pergi ke New York. Suatu malam di rumah, Patricia secara nggak sengaja nyantol di sebuah channel acara ramal-meramal yang diasuh oleh seorang peramal yang bernama Pina. Patricia menelpon ke channel acara live itu. Ia menanyakan perihal masa depannya. Si Pina ini sepertinya sudah bisa menebak jawaban yang diinginkan oleh Patricia. Ia bilang bahwa menantu Gucci ini akan bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Tiket ke New York itu dimaksudkan Aldo agar kedua ponakannya mau datang mengunjunginya di kota tersebut. Dan Patricia merespon sinyal itu. Ia datang ke butiknya Gucci cabang New York, di mana Wa Aldo sedang ngebase. Mereka pun bertemu dan Aldo menyambut Patricia layaknya anak sendiri. Kesempatan itu dipergunakan Aldo untuk mencari tahu kondisi hubungan Rodolfo dan Maurizio. Patricia bilang bahwa Maurizio sebetulnya masih ingin tergabung dalam keluarga besar Gucci, namun ia masih terhalangi rasa gengsi. Untuk itu, ia pun meminta bantuan Aldo untuk melakukan intervensi. Diaturlah sebuah pertemuan. Aldo mengajak ponakannya ke lokasi tempat Guccio Gucci merintis usaha Gucci. Ia memperlihatkan di mana legenda itu dimulai, dari jenis sapi yang diambil kulitnya, dan workshop kulit di mana produk-produk Gucci yang melegenda diracik dan dirangkai. Obrolan Wa Aldo tadi kemudian dilanjut oleh istrinya di rumah. Meskipun Maurizio merasa cukup dengan hidup membantu kelola perusahaan penyewaan truk, namun harusnya sebagai turunan Gucci, ia harusnya bisa jauh dari sekarang. Saat itu juga Patricia sekalian memberitahu tentang kehamilannya. Berikutnya Maurizio pun jadi mau untuk dibawa terbang ke New York. Tentu saja di sana mereka ketemu sama Aldo. Di sini Aldo langsung menawarkan jabatan yang akan disandang Maurizio apabila ia mau untuk gabung dengan perusahaan Gucci. Kabar pertemuan itu ternyata sampai juga ke telinga Paolo. Sebagai bentuk respon terhadap aksi ayah dan sepupunya di kota New York, ia pun membuat pertemuan dengan pamannya juga, yaitu Rodolfo. Paolo yang merasa punya aspirasi yang tinggi pada dunia fashion, pada pertemuan itu mempresentasikan hasil rancangan pakaiannya yang ia anggap akan menjadi style Gucci di kemudian hari, ngeblend dengan budaya pop yang lagi tren saat itu. Rodolfo ini memang memegang urusan artistik dari produk-produk Gucci. Begitu ia melihat hasil rancangan ponakannya yang sangat jauh dari brand Gucci selama ini, ia langsung menolak mentah-mentah proposal Paolo. Rodolfo bilang kalau mau menguasai style Gucci, Paolo harus mempelajari desain scarf trademark Gucci hasil rancangannya, yang mana scarf itu banyak dipakai oleh para artis. Beberapa waktu berlalu, Maurizio dan Patricia kini sudah menimang bayi. Suatu waktu mereka mendapatkan telepon dari Milan yang mengabarkan bahwa Rodolfo sedang sakit keras. Mereka pun kemudian mengunjungi sang ayah yang kini sudah sangat jauh melunak. Rodolfo menyatakan bahwa mereka harus rekonsiliasi. Ia memasukkan lagi nama Maurizio ke dalam daftar ahli waris. Namun kemudian tanpa diduga, Rodolfo meninggal lebih cepat. Dia memang udah sempat memasukkan lagi nama Maurizio dalam surat wasiat lewat Domenico, sang pengacara. Namun ia masih belum sempat menandatangani sertifikat sahamnya. Kalau mau diurus, biayanya sekitar 14 juta lira. Di sini Patricia mengambil inisiatif untuk mengambil surat sertifikat itu yang ia bilang ke pengacaranya untuk mereka pertimbangkan, padahal ia kemudian menandatangani surat itu dan memasukkan tanda tangan almarhum mertuanya. Maurizio pun kini jadi satu level tingkatannya dengan Wa Aldo sebagai pemilik masing-masing 50% saham Gucci. Menghadapi dinamika baru di keluarganya, Patricia pun menemui Pina untuk meminta petunjuk. Pina bilang bahwa ada seseorang di lingkaran keluarganya yang menginginkan apa yang menjadi hak mereka. Pina menyuruh Patricia agar tidak mempercayai siapapun di antara mereka. Suatu hari Patricia menemukan bahwa pembantunya memiliki tas merek Gucci. Ia heran mana ada seorang pembantu sanggup membeli tas semahal itu. Pembantunya itu bilang bahwa ia dibelikan oleh suaminya di sebuah tempat yang ternyata itu adalah penjual di pinggiran jalan. Patricia memborong tas-tas itu dan menunjukkannya kepada suaminya yang ternyata tidak bereaksi apapun. Dia malah mengagumi kualitas karya si pembajak yang ia bilang keren. Mendengar itu Patricia pun jadi marah. Sebagai orang Gucci, harusnya mereka tidak membiarkan barang mereka kredibilitasnya dibikin jatuh seperti itu. Mereka pun kemudian mengadu kepada Aldo. Aldo ternyata lebih santai lagi.
ia malah memaklumi dan memang membiarkan barang Gucci KW beredar di pasaran. Dia bilang itu adalah barang duplikasi. Kalau ada ibu-ibu kelas menengah yang gak mampu beli Gucci tapi ingin mendapatkan ilusi serasa mereka memakai barang mahal, ya biarkan saja. Namun kini Patricia ini sudah seperti tantenya para Gucci. Dia memprotes pendirian Aldo. Mulai saat itu, ia pun langsung menandai Aldo sebagai orang yang gak kompeten untuk mengurus perusahaan suaminya. Suatu saat, Mauricio dan Patricia menghadiri sebuah fashion show. Di sana, Mauricio kenalan dengan seorang desainer muda yang bilang bahwa anak generasi angkatannya gak akan ada yang mau menjadi desainer untuk Gucci karena brand ini sekarang udah semacam barang murahan. Di sini Mauricio mulai kemakan omongan istrinya. Patricia bilang bahwa duet Aldo dan Paolo adalah racun bagi perusahaan mereka. Untuk itu mereka harus bisa menyingkirkannya. Beberapa waktu kemudian mereka dihebohkan oleh sebuah fenomena. Paolo yang gak dianggap oleh perusahaan keluarganya, ia telah merilis brandnya sendiri namun masih tetap memakai nama Gucci. Berbeda dengan Mauricio yang menganggap itu sebagai langkah yang bodoh, Patricia menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman. Dia pun kemudian tanpa bilang-bilang suaminya langsung menemui Paolo sendirian. Patricia memuji-muji hasil desain Paolo yang mana ia setuju dengan slogan yang diusung oleh Paolo bahwa desainnya mewakili desain Gucci kekinian. Paolo yang selama ini gak dianggap pastinya langsung melambung mendengar pujian dari Patricia. Apalagi ketika kemudian Patricia menjanjikan bahwa Paolo akan mendapatkan lini produksinya sendiri di bawah perusahaan Gucci. Obrolan itu kemudian disampaikan Patricia kepada suaminya. Tadinya Mauricio marah mendengar istrinya udah mendahului, menemui sepupunya tanpa izin kepada dirinya. Namun kemudian ketika ia mendengar soal hal busuk tentang uaknya yang diketahui Paolo, marahnya pun mereda dan mau untuk mengikuti perintah istrinya agar ia ketemu dengan Paolo. Kedua sepupu ini pun bertemu. Di situ Paolo memberikan lembaran dokumen kepada Mauricio. Dokumen itu adalah surat-surat pemalsuan atas pajak penghasilan Aldo di Amerika. Mereka berdua sepakat untuk menjadikan dokumen itu sebagai pemberat agar Aldo mau untuk mulai melihat karya-karya anaknya. Suatu malam, Paolo pun menelepon ayahnya untuk membicarakan perihal dokumen pajak tadi. Aldo yang kadung gak anggap serius Paolo malah menyuruhnya untuk berhenti ngaco dan pergi bobo. Beberapa waktu kemudian, polisi IRS datang mengunjungi Aldo dan menangkap petinggi perusahaan Gucci itu atas tuduhan pelanggaran pajak berdasarkan bukti dokumen yang mereka terima. Dia masih menganggap bahwa anaknya lah si Biangkerok yang sudah melaporkan dirinya. Aldo pun dipenjara, maka Paolo kemudian yang masuk sebagai bagian dari perusahaan Gucci. Namun karirnya di sana ternyata nggak lama karena kemudian ketika Paolo melakukan sebuah fashion show, Patricia melapor polisi dan melaporkan Paolo yang dituduhnya telah melanggar copyright dari nama Gucci. Paolo yang memang agak kurang itu telah mereka tipu mentah-mentah. Fashion show itu dipaksa harus berhenti dan dibubarkan oleh polisi dalam kondisi acara sedang berlangsung. Di sini lewat Patricia, Mauricio meminta agar Paolo menjual sahamnya kepada mereka. Kini Paolo mengerti maksud dari manuver tersebut. Paolo lebih memilih Gucci hancur daripada harus memberikan sahamnya kepada pasangan sepupu yang busuk itu. Suatu hari polisi Italia tiba-tiba datang melabrak rumah Mauricio. Namun saat itu si empunya rumah keburu diberitahu oleh asistennya, ia berhasil kabur lewat jalan belakang dengan motornya. Polisi Italia hendak menggeledah rumah itu atas tuduhan tanda tangan palsu pada sertifikat saham Gucci milik mereka. Tapi Mauricio keburu sampai ke perbatasan Swiss, di mana mereka memiliki sebuah villa di Saint Moritz. Untuk sementara Mauricio ngumpet di sana, menunggu Patricia datang setelah mengurus masalahnya dengan pihak kepolisian. Di Saint Moritz itu, Mauricio ketemu lagi dengan Paola Franchi, temannya sejak dari kecil. Kebetulan Paola ini sedang berlibur juga di sana bersama dengan teman-teman mereka dulu. Beberapa hari kemudian, Patricia pun tiba di Saint Moritz untuk menyusul suaminya. Patricia datang dengan membawa obrolan tentang Domenico Di Sole. Dia yakin bahwa orang itu yang udah lapor ke polisi. Mauricio kali ini udah merasa capek meladeni campur tangan istrinya. Dia udah bikin uangnya di penjara, bermusuhan pula dengan sepupunya, dan kali ini Patricia sedang berusaha untuk menyudutkan orang kepercayaan keluarga yang udah bertahun-tahun menjadi andalan almarhum ayahnya. Patricia membela diri bahwa yang ia lakukan adalah untuk melindungi kepentingan suaminya. Namun kini Mauricio meminta agar istrinya itu tidak lagi ikut campur dalam urusan Gucci. Dibilangin begitu, nih tante malah makin marah. Ia membela diri bahwa ia selama ini ambil tindakan karena Mauricio dinilainya terlalu lemah untuk menjadi seorang Gucci.
Mauricio kini merasa dihina dan dilecehkan, dan itu mulai memancing dirinya untuk bertindak kasar. Keesokan harinya, Patricia melihat keakraban suaminya dengan Paula di lokasi permainan ski. Kini dia yang merasa insecure langsung menghampiri Paula dan memintanya agar berhenti untuk bermanis-manis dengan suaminya. Melihat itu, Mauricio makin gak betah dengan kelakuan istrinya. Ia pun memutuskan untuk mengirim pulang Patricia dengan Alexandra, anaknya, ke Milan. Mauricio yang pendiam ini kini mulai keras dan tegas. Untuk menanggulangi urusan Gucci yang saat itu mulai oleng sepeninggal Aldo, Domenico mengusulkan agar mereka melakukan merger dengan perusahaan Investcorp yang telah sukses ketika mereka mengambil brand Tiffany di Amerika. Mereka pun melakukan pertemuan dengan Nemir Kirdar, bos Investcorp, perusahaan investasi raksasa dari Irak. Mauricio meminta agar Investcorp menjadi partnernya dalam mengembangkan perusahaan Gucci dengan cara mereka harus membeli saham 50% lagi milik keluarga Wa-nya. Nemir tadinya berat untuk ikut campur dalam masalah bisnis keluarga, tapi ketika ia disogok dengan sepatu Gucci yang collectible yang tidak bisa dibeli di toko Gucci manapun, ia pun kemudian menyanggupi. Beberapa waktu kemudian, Aldo pun terbebas dari masa hukumannya. Dari penjara, dia dijemput oleh Paolo yang kondisinya saat itu udah makin madesu. Nyampe rumah, Paolo menyatakan rasa bersalahnya, tapi Aldo sudah melupakan kesalahan anaknya. Ia sudah sangat paham bahwa anaknya ini orang yang tolol. Namun kemudian ia tidak tahan untuk meledak ketika Paolo bilang bahwa dia sudah menjual sahamnya yang 25% kepada perusahaan Investcorp. Dari sini pandangan Aldo kepada Paolo pun naik level dari bodoh menjadi idiot. Kini pihak Investcorp pun sedang mengincar sisa 25% saham Gucci yang dimiliki oleh Aldo. Mereka pun melakukan meeting. Di sini Aldo tegas-tegas menolak proposal Investcorp. Dia berusaha untuk menego agar naik harga. Namun ada yang ia curigai dari situ ketika tadi ia melihat sepatu yang dikenakan oleh Nemir. Dia sangat tahu sepatu itu karena dulu ia yang memesankan untuk dipakai Clark Gable, aktor legendaris Hollywood. Dia juga tahu bahwa sepatu itu memiliki lapisan emas pada dampalannya. Kini Aldo menanyakan dari mana Nemir mendapatkan sepatu tersebut. Sulit untuk bisa mengelak, akhirnya Nemir mengajak Mauricio untuk masuk ke dalam ruangan. Di sini Aldo baru tahu otak yang ada di belakang pergerakan itu. Ponakan kesayangan yang sudah ia angkat untuk menjadi penerus Gucci adalah si pengkhianat tersebut. Aldo kemudian tidak banyak ribut ketika ia sudah tahu bahwa ponakannya lah yang menginginkan sahamnya. Maka ia pun segera menandatangani surat penjualan saham miliknya itu meskipun sambil menahan angkara murka. Ia pun segera keluar dan dari situ dia memutus hubungannya dengan Mauricio. Mauricio pun kini serasa merasakan kebebasan, lepas dari istri yang bawel dan beban terhadap pihak keluarga yang selama ini membuatnya serba kagok. Ia kini mulai intens menjalin affair dengan Paola. Mauricio memberikannya banyak persembahan barang-barang mewah. Mauricio pun kini sudah menentukan masa depannya terhadap Patricia. Lewat Domenico di Sole, Mauricio menyampaikan surat talak 3 yang minta untuk segera ditandatangani, namun Patricia nggak bersedia. Ia ingin Mauricio yang datang langsung kepadanya, tidak lewat perantara seperti itu. Dalam manajemen perusahaan, Mauricio mencoba untuk membawa Gucci bersaing dengan Versace dan Armani masuk ke jalur yang progresif dengan style yang lebih kekinian. Domenico pun mencoba mengenalkan Tom Ford, seorang desainer muda asal Texas yang rancangan desainnya dianggap mewakili citra Gucci zaman now saat itu. Patricia yang kini hopeless karena kasihan juga dengan nasib anaknya datang menghampiri Mauricio ke Swiss meminta agar suaminya itu pulang dan melupakan urusan cerai-berai. Mauricio menolak mentah-mentah Patricia dan menyatakan bahwa di antara mereka sudah tidak ada masa depan lagi. Patricia pun mencurhatkan masalah itu lagi-lagi dengan Pina. Namun kini Pina sudah kehabisan jurus untuk bisa merubah situasi Patricia. Ia bilang bahwa jalan satu-satunya adalah sebuah jalan setan yang harus mereka tempuh. Beberapa hari kemudian, keduanya pun datang ke sebuah kafe bapuk dan bertemu dengan dua orang algojo asal Pulau Sisilia. Patricia memesan pekerjaan untuk dilakukan pembunuhan terhadap mantan suaminya. Ia takut Mauricio keburu nikah dengan Paola yang akan berakibat berkurangnya jatah tanggungan anaknya dari Mauricio. Deal pun dilakukan, Patricia membayar uang muka setengahnya dari yang dijanjikan. Kiprah rumah mode Gucci setelah masuknya rancangan dari Tom Ford ternyata menunjukkan progres yang signifikan. Kritik dan publik memberi sambutan yang baik terhadap citra Gucci masa kini dan diyakini bahwa rumah mode legendaris itu umurnya akan makin panjang dalam kancah dunia fashion.
Namun di balik itu, ada sesuatu yang menjadi bahan perhatian pihak Investcorp sebagai pemegang saham. Catatan akuntansi mereka menunjukkan kehancuran dari segi keuangan perusahaan tersebut. Hal itu dikarenakan budget belanja Maurizio yang sangat eksesif. Semua turunan Gucci generasi ketiga ini pada dasarnya memang gak becus dalam hal manajemen. Untuk itu kemudian pihak Investcorp dan Domenico Di Sole meminta agar Maurizio menjual semua sahamnya kepada mereka. Nilainya sekitar 150 juta dolar. Uang sebanyak itu cukup bagi Maurizio untuk bisa ongkang-ongkang kaki. Mereka gak masalah asal Maurizio gak ada lagi di dalam manajemen perusahaan. Maurizio kini sadar bahwa istrinya selama ini benar, namun ia sudah tidak bisa lagi memutarbalik keadaan, dan kondisi pun kini menuntut Maurizio agar ia melepas semua sahamnya. Domenico Di Sole yang kemudian akan masuk untuk menggantikan posisi Maurizio sebagai CEO. Kini lepaslah sudah semua saham Gucci dari para pewarisnya. Hari Minggu tanggal 27 Maret 1995, hari yang cerah, Maurizio jalan keluar untuk ngopi di kafe jalanan kota Milan dengan berkendara sepeda ontel. Dia ngopi sebentar dan kembali ke rumahnya, dan di saat itulah dua algojo kiriman Patricia datang menembak Maurizio tepat di depan pintu rumahnya. Kabar itu sangat menghebohkan dunia. Pihak jurnalis berbondong-bondong mengerubuni Patricia yang datang lagi ke rumah milik keluarga di Milan. Di situ Patricia mengusir Paolo Franchi yang sebelumnya telah tinggal bersama dengan Maurizio. Selama 2 tahun, ia sempat tinggal di rumah itu dengan anak-anaknya, sampai akhirnya pada tahun 1997, Patricia ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas kasus pembunuhan terhadap Maurizio Gucci, mantan suaminya. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu, termasuk itu Pina dan 2 orang algojo, mendapat ganjaran hukuman penjara dalam masa tahanan yang panjang. Runtuhlah sudah kekaisaran Gucci yang tidak meninggalkan satu orang pun keturunannya dalam wahana perusahaan yang dulu sempat dibangun oleh kakek moyang mereka, Guccio Gucci. Aldo Gucci meninggal karena kanker prostat pada tahun 1990 dan Paolo Gucci meninggal dalam kondisi kismin di London pada tahun 95-nya. Tragis. Begitulah kalau harta dan kuasa sudah sangat meracuni jiwa manusia, maka nafsu serakah yang akhirnya berkuasa dan membawa ke dalam jurang kehancuran. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Semoga cerita di film ini bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.